yang sudah saya share setelah itu temanya strategi orang-orang kafir untuk mengalahkan Islam. Ibu Bapak yang saya hormati, selamanya selamanya orang kafir itu tidak akan senang. Selamanya orang kafir tidak akan senang terhadap agama Islam, terhadap orang Islam, selamanya. Jadi penjenengan jangan mimpi, jangan-jangan tahun depan seneng bojo, angen-angen seperti itu setan. Selamanya orang kafir tidak akan senang pada kita, tidak senang terhadap agama Islam dan tidak senang kepada umat Islam. Ini saya dulukan supaya penjenengan punya satu keyakinan. Ayat ini saya sampaikan, penjenengan aja ngomong ngosok. Masa Pak? Alhamdulillah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati dan yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpah rahmat pada kita. Termasuk pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan, kemudahan oleh Allah bisa hadir di majelis ini. Yang kata Rasulullah, siapa yang menghadiri majelis untuk menuntut ilmu seperti ini, maka Allah memudahkan jalan menuju surga. Dan seluruh malaikat mendoakan siapa-siapa yang hadir dalam majelis seperti ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga istiqomah. Tidak hanya di Masjid As-Sabirin saja, tapi mungkin jangan dapat undangan di tempat lain yang sekiranya bisa hadir. Ayo, fastabiqul khairat. Bapak saya hormati yang dirahmati Allah. Pagi ini barangkali masih ada di antara jamaah kita, keluarga jamaah kita, termasuk salah seorang ustadz kita yang masih diuji sakit oleh Allah. Mudah-mudahan Allah cepat memberikan kesembuhan, sehat kembali sebagaimana biasa, dan selalu bersabar di dalam menghadapi ujian ini. Salah seorang menteri kita sakit, tapi aku kan dongakno. Salah seorang menteri kita sakit, bawa ke Singapura. Aku gantungan tapi gantungan. Nah, gimana Pak? Ya terserah Allah saja. Terserah Allah saja kan gitu ya. Dong anak mati ya gak oleh. Tidak boleh lah. Tidak boleh. Dalam suasana yang sudah terpaksa, sebagaimana doanya Nabi Nuh. Jadi itu kalau sudah memang sangat terpaksa, ya, Nabi Nuh mohon ya Allah habiskan semua orang kafir ini, jangan kau sisakan. Entekno, ngono. Artinya apa? Kita boleh mendoakan untuk menghabiskan orang kafir itu boleh, tapi nek wis terpaksa. Ini ada dalilnya ya, surat Nuh tuh ya. Jadi ini Al-Quran, bukan kok emosi, bukan kok radikul, nah, ini Quran. Cara memahaminya nek wis pancen nata kepeksa. Contohnya
Yahudi wis notok. Yahudi wis notok. Masjid Al-Aqsa dibakar ini. Ya mudah-mudahan tidak sampai habis. Kita punya keyakinan nanti tentara Allah akan diturunkan. Kita yakin. Ya. Sejahat apapun mereka, mengerahkan pasukan sebanyak apapun, tapi rencana jahat Allah tidak bakal ridho. Oleh karena itu umat Islam dunia ya, diharapkan untuk minimal doa, bantuan-bantuan yang lainnya dalam rangka menegakkan agama Allah. Ya. Baik, Bapak yang saya hormati, agar kajian ini benar-benar diridhoi oleh Allah, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah saya share setelah itu temanya strategi orang-orang kafir untuk mengalahkan Islam. Ibu bapak yang saya hormati, selamanya orang kafir itu tidak akan senang. Selamanya orang kafir tidak akan senang terhadap agama Islam, terhadap orang Islam, selamanya. Jadi penjenengan jangan mimpi, jangan-jangan tahun depan seneng bojo, angen-angen seperti itu setan. Selamanya orang kafir tidak akan senang pada kita, tidak senang terhadap agama Islam, dan tidak senang kepada umat Islam. Ini saya dulukan supaya penjenengan punya satu keyakinan. Ayat ini saya sampaikan, penjenengan aja ngomong ngosok. Masa Pak? Begitu ayat Al-Quran disampaikan, penjenengan berkata mosok Pak, berarti kan meragukan toh? Apalagi gak percaya. Maka ayo sesuai dengan yang biasa disampaikan oleh Qori setelahnya baca Al-Quran, Qori selalu menyatakan Shadaqallah, maha benar ayat Allah ya, dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Seluruh ayat Allah itu benar. Ketika Allah mengatakan walan tardo ankal yahudu wala nasoro, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang pada kamu sampai kamu mengikuti mereka. Ini ayat Allah. Jangan dikatakan Allah radikal. Jangan dikatakan Allah kok benci ya kepada orang Yahudi Nasrani. Kita harus tahu. Baik, Bapak saya hormati, berbicara tentang strategi. Sebelum masuk kepada strategi orang kafir, pertandingan itu memang perlu ada strategi. Petinju sebelum main, saya misalkan melawan siapa, saya harus mempelajari strateginya lawan. Kalau saya tidak mempelajari strateginya lawan, bisa kecolongan saya. Misalkan pukulan kirinya bahaya, saya harus menghindar dari pukulan kirinya. Oh dia mainnya jarak dekat, saya harus menghindar, dan seterusnya. Strategi kita pelajari. Ibu-ibu barangkali tidak mengenal tinju. Bapak kenal tinju Mike Tyson. Mike Tyson masih ingat ya? Tangan kirinya Mike Tyson itu bahaya. Sekali kena KO. Ini yang paling bahaya. Maka strateginya Mike Tyson ini dipahami betul oleh Holyfield. Begitu Holyfield main sama Mike Tyson, tangan kirinya dikempit. Gak iso obah wis, tangan kiri nih Mike Tyson dikempit, gak iso obah tak? Apa jadinya? Dipeting kata ya. Nah, apa jadinya? Telinganya Holyfield digigit tak? Ibu mungkin tidak pernah melihat tinju, tapi ini kenyataan. Jadi Holyfield tahu persis tangan kanannya Mike Tyson ini bahaya. Dia tak umbar gawat. Peting kata Pangap ya. Peting. Minta maaf atas ucapan saya. Ya, mudah-mudahan lahir batin. Yo. Baik, strategi. Begitu pula strategi-strategi yang lain ya.
Jadi kalau kita itu tidak tahu bagaimana strategi lawan, pasti kecolongan kita, Pak. Termasuk juga bagaimana strategi orang kafir dalam rangka mengalahkan, menghancurkan Islam. Kalau kita tidak tahu strateginya, menganggap aman-aman saja. Oleh karena itu sengaja saya membuat tema ini, strategi orang-orang kafir dalam rangka atau untuk menghancurkan Islam. Sebelumnya, Bapak yang saya hormati, sebelum jauh kita ngomong strategi, di Al-Quran itu Allah banyak menerangkan orang kafir, orang kafir, orang kafir, orang kafir. Ayo kita ketahui dulu siapa sih orang kafir itu menurut Quran. Jangan menurut kita loh ya, menurut Quran. Kita tidak akan bisa benar kalau tidak berdasar Al-Quran. Jangan kira-kira, jangan kira-kira, tapi harus ada dalilnya. Nah itu dah. Saya pernah dengan jamaah, Pak, ojo suka mengkafirkan orang. Tidak, saya tidak pernah mengkafirkan orang. Yang menyatakan orang itu kafir adalah Al-Quran. Al-Quran itu firman. Nah, kalau tidak ingin dikatakan kafir, maka jangan itu. Contoh, Ibu Bapak yang saya hormati, surat 2 ayat 6. Nah, surat 2 ayat innalladzina kafaru, monggo. Al-Baqarah ayat 6. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim ya, terjemah. Sama saja kau berperingatan atau tidak kau berperingatan. Ini adalah orang yang kafir dan tidak beriman. Itulah ayat Allah ya. Jadi dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5 dulu ya. Itu orang yang beruntung ya, orang. Lalu lawan katanya ayat 6. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi orang kafir seperti itu. Mbok tuturi lan orang mbok tuturi pagun pancet ae. Ya. Mudah-mudahan pemimpin kita tidak ada yang seperti ini. Salah dielingno gak ngreken. Moring apalagi moring. Ayat ini kan la yu'minun. Tidak akan boleh gak ngreken. Tingkat lebih tinggi lagi marah. Oh, tambah temen. Berarti kafirnya pangkat 3 itu. Ini kafir. Nyadek muring-muring kuadrat. Muring-muring tambah temen. Wah, pangkat gak uruh-uruhan. Itulah orang kafir menurut Al-Quran. Surat 26. Hampir sama ya. Surat 26 ayat 126. Agak panjang ini nanti. Supaya kita tahu dulu siapa sih orang kafir itu. Biar tidak salah kita. Iya, 126. Surat ya 26 ayatnya 126. Oh, bukan. Saya ambil yang ini aja. Surat 36 ayat 10. Ya. 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 Surat Yasin ayat 10 itu aja. Kalau yang ini tadi ayatnya tidak 126, 136 yang surat 26 itu. Ya. 36 ayat 10. Surat 36 ayat 10. Iya. Surat Yasin. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Wasawa'un 'alaihim. Ya, sama seperti tadi, sama saja bagi mereka.
Jadi kalau ada orang-orang diberi peringatan nggak ngereken, jelas. Ya, kalimat terakhir la yu'minun, mereka tidak bakal beriman. Walaupun ditakut-takuti dengan azab neraka, tidak takut. Memang mereka adalah orang kafir, ya. Terakhir yang saya nunjuk tadi keliru ayatnya, surat 26 ayat 136, Ibu. Qalu sawaun alaina. Surat 26 136. Mereka berkata, dua enam 136. 136. Iya. Mereka menjawab, sama saja bagi kami, apakah mau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Sama saja bagi kami. Buat peraturan nggak bener dielingno, ngeyel. Tunggu hari Senin, ada apa? Nggak tahu. Tunggu hari Senin ada apa? Nggak tahu. Apakah nuruti kemauan dia atau nuruti kemauan rakyat? Tunggu hari Senin. Tidak tahu, Bu. MK akan buat keputusan tentang usia. Walaupun ahli-ahli hukum sudah banyak, ini bukan ranahnya MK. Tunggu hari Senin. Kenapa? Janjinya MK memutuskan Senin. Duh. Walaupun sekarang ini sudah banyak sorotan, jangan ikut-ikut, jangan terpancing, jangan nuruti. Ini loh, sama saja bagi mereka. Kalau emang betul-betul nanti di ACC kafir itu, sudah diingatkan jauh sebelumnya. Kalau tetap saja ayatnya sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Kamu ingatkan atau tidak, la yu'minun, gak direken. Mari ayat-ayat ini diketahui dulu. Jadi kafir itu ojo sembarang muni kafir. Dari sudut pandang mana kita menyatakan orang itu kafir? Ya, itu ya. Baik. Kemudian, Ibu Bapak yang saya hormati, kafir. Surat 5. Surat 5. Ayat 17. Wah, ini jelas sekali. Lakot kafaro, ngono ya kata Allah. 5 17. Saya kumpulkan dulu ayat-ayat tentang kafir, saya kumpulkan dulu supaya kita tidak salah arah. Silakan 5:17. Surat 5 ayat 17. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Maryam. Stop. Sungguh telah kafir. Supaya kita tidak mencari-cari, tidak menduga-duga siapa seorang kafir itu, Allah menerangkan sungguh telah kafir. Siapa orang yang dikatakan kafir oleh Allah? Yaitu orang-orang yang mengatakan Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Paham ayat ini, Ibu? Al-Quran menyebutkan Al-Masih Isa putra Maryam. Alkitab tidak Al-Masih putra Maryam. Siapa? Yesus. Jadi orang yang menganggap, yang meyakini Yesus adalah Tuhan, berarti dia adalah dulu. Memang versinya beda. Dan kalimat pertama coba bayangkan betul, teruskan. Lakot kafaro, sungguh telah kafir. Siapa orang kafir itu? Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih, bahwa Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Kafir. Lanjut, padahal katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika
dia hendak membinakan berdasarkan masih buta pada beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi, dan di Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa saja yang di antara keluarganya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya, apa saja yang kamu yakini sebagai Allah, sebagai Tuhan, itu binasa nanti. Kalau Allah menghendaki binasa, binasa. Termasuk Al-Masih putra Maryam dan ibunya, kalau Allah menghendaki binasa, binasa. Termasuk yang lain-lain yang dipertuankan. Kalau Allah menghendaki binasa, binasa. Yang tidak binasa siapa? Allah itu kekal. Seluruh yang ada ini ciptaan Allah. Dan kalau Allah menghancurkan semuanya itu, kun, di sinilah. Balik lagi 5:17 ya. Kalimat pertamanya coba rasakan betul. Laqad kafara, sungguh telah kafir. Jadi ayat ini sasarannya siapa yang dikafirkan oleh Allah? Orang yang menduankan anak Maryam. Versi Quran Al-Masih Isa putra Maryam. Versi Bible Yesus. Jadi kalau saya salih kalimat lain, berarti orang Kristen itu kafir. Ngono lho. Nggih bener. Quran loh ini. Suratnya tetap surat 5 ayat 72. Permulaannya sama, Ibu. 5:72. Permulaannya sama, laqad kafara. Ya, Mike gentanan. Ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah dialah Al-Masih putra Maryam. Sama dengan tadi. Ya, sama dengan tadi. Diulang oleh Allah ayat seperti itu. Laqad kafara, sungguh telah kafir. Yaitu orang yang mengatakan bahwa Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Lanjut. Allah masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanku. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Ibu bapak, ayat itu saya bagi dua kalimat. Ingat ya, ayat itu saya bagi dua kalimat. Kalimat yang pertama sasarannya jelas. Orang yang menuhankan anak Maryam. Tapi kalimat kedua, coba perhatikan Al-Quran, dimulai kata sesungguhnya. Ketemu sesungguhnya siapa? Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah. Ini bukan hanya orang Nasrani toh, orang Islam pun kena ayat ini. Ayat yang pertama jelas, Nasrani, Kristen, karena menuhankan Al-Masih putra Maryam. Kalimat kedua, sesungguhnya barang siapa tidak peduli wong Islam, siapa saja. Nah, makanya ibu, bapak hati-hati. Kita bisa kena kafir kalau kita juga mengakui adanya Tuhan selain Allah. Pernyataan kita waktu sholat jelas, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Kalau kemudian pada prakteknya minta tolong pada selain Allah, padahal itu urusannya Allah, kafir ibu. Saya sering beri contoh ya. Nama yang sempat melambung, Mbak Rara, dimintai tolong supaya tidak hujan. Hujan itu haknya siapa? Siapa yang bisa menahan hujan?
Loh, tapi kok berhasil, Pak? Begitulah pinternya setan menjerumuskan manusia dari 100 sing bener satu meneh menungso wis. Lu pinter toh? Coba kamu kemarin tidak minta tolong pada Rara. Ingat ayat itu, barang siapa yang mempersekutukan Allah. Apa kata Allah? Mengharamkan surga. Gak enak loh kalimatnya. Betul Ibu, Bapak? Tidak sekedar mengatakan kafir ayat ini. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya. Dipertegas lagi kalau berikutnya, dan tempat mereka neraka. Kurang tegas kalimat ini. Tidak sekedar kafir, tapi jelas. Memang orang kafir tempatnya di neraka, tapi ia mau perjelas. Ingat kalimatnya ya. Dan barang siapa, atau sesungguhnya barang siapa, barang siapa, nggak peduli sampean siapa, masih menteri agama kena ayat barang siapa. Wong jenenge barang siapa kok. Ustadz ya kena barang siapa. Wong namanya barang siapa yang mempersekutukan Allah. Allah mengharamkan surga baginya dan tempat mereka neraka. Lanjut 73 ya, 573 lakot kafaro. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Stop. Sasarannya tetap sama. Jadi 17, 72, 73 sasarannya sama. Siapa? Nasrani. Sungguh telah kafir. Siapa orang yang kafir itu? Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa sungguhnya Allah itu salah satu yang tiga, Trinitas. Ibu paham bahwa Trinitas itu ya? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ji-ro-lu beleng. Ji-ro-lu. Apa ji-ro-lu? Atas nama Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Ya begitu caranya. Itu simbol salib itu begitu. Kafir, lakot kafaro. Sungguh telah kafir. Orang-orang yang berkata sungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga, Trinitas. Trimurti, tunggali. Trimurti ini kenapa? Ojo nama sekolahan ya. Nama sekolahan aku di lapor karo yayasan. Karena ada Trimurti itu Brahma, Wisnu, Jiwa. Ketiga-tiganya dianggap dewa. Brahma pencipta alam. Wisnu pemelihara alam. Siwa perusahaan. Trimurti. Hindu. Brahma pencipta alam. Ya. Kasihan. Kewenangannya cuma mencipta tok. Mari mencipta embu gak roh. Sapa sing ngopeni? Wisnu. Wisnu pemelihara alam. Brahma produksi terus. Wisnu ngopeni terus pegel nek. Akhirnya nesu. Wono aja produksi terus tak gibeng ngono. Tukaran Brahma mbek Wisnu tukaran. Siwa teko, nyapa iki tukaran iki? Iku lho, enak gawe terus aku pegel ngopeni. Akhirnya kalau Siwa dirusak. Siwa tugasnya apa? Perusak alam. Gak. Allah itu maha kuasa mencipta. Maha kuasa mengatur, maha kuasa memelihara, maha kuasa segala-galanya. Itulah Allah. La ilaha ngono lho bandingno. Dah.
Orang kafir. Ya, durung strategi sik. Apa? Penenge kafir sik ngerti ya. Penenge gitu. Surat 109. Surat 109. Nama surat apa? Al-Kafirun ya. Surat 109. Ya, ketemu? Ya, ayat 1. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Stop. Nah, dari sini kita tahu siapa orang kafir itu. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, hai orang kafir. Siapa orang kafir itu? Lanjut ayat berikutnya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku Muhammad, aku orang Islam tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Berarti orang kafir itu menyembah kepada selain siapa saja orangnya yang menyembah kepada selain Allah, berarti ngono lho maca Quran niku. Lah dhewe maca Quran cepet tok gak ngerti karepe. Moro-moro amin. Amin. Amin ngono tok apa yang mau? Embo pokoke amin. Padahal amin niku singkatan ya. Ono sampe niku Pak. Aja ngono ta Pak. Lho kan jelas ta? Katakan Muhammad, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Berarti mereka menyembah selain Allah. Siapa saja yang menyembah selain Allah berarti kafir. Lanjut. Dan kamu menyembah apa yang aku sembah. Ya, terus. Dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi jelas, ya, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kamu jemaat gereja, kamu jemaat vihara, kamu jemaat pura dan sebagainya. Aku jemaat masjid. Beda. Jadi antara orang kafir dengan orang mukmin itu, orang beriman nggak iso dikelompokno. Sosial kemasyarakatan, ayo kerja bakti, tidak pandang bulu. Ibu bapak, ayo bersih-bersih kampung, semuanya harus ikut. Gak pandang agama, betul. Tapi kalau sudah urusan ibadah, lanjut. Dan kamu tidak pernah pula menyembah apa? Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Terakhir, ya terakhir. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Ibu bapak, waktu Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, orang kafir sudah mengajak Nabi Muhammad ibadah gentenan, kebersamaan. Muhammad, gini Mat, hari ini aku nyembah Tuhanku Mat, Lata, Uzza, Mana. Kamu Muhammad dengan pengikutmu Meloo, kita bersama-sama menyembah Lata, Uzza dan Mana. Besok kamu menyembah Tuhanmu Mat, aku bersama pengikutku Melo. Enak Mat, gentenan Mat. Nah, itulah asbabul nuzul turunnya surat Al-Kafirun. Ketika Nabi Muhammad ditawari seperti itu, Muhammad jawab, boten. Nabi Muhammad tidak jawab. Jadi ketika Nabi Muhammad ditawari dengan cara ibadah gentenan tadi, Nabi Muhammad tidak jawab. Siapa yang jawab? Allah yang jawab. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, hai orang kafir. La a'budu ma ta'bud. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu nyembah Lata, Uzza, Mana, silakan. Itu keyakinanmu, itu caramu, silakan. Tapi aku tidak. Dan seterusnya. Nah sekarang ini umat Islam kadang-kadang penyakit goblok kumat. Wong Islam selawatan di jero gereja. Goblok ya. Sesuk selawe Desember wong Islam Joko. Goblok ya. Iku urusannya polisi, urusannya keamanan. Supaya ya, Natalan itu aman, ada petugas pengamanan. Umat Islam gak usah deh.
nduk kene iki lho. Pertimbangan cuma sawangane. Ketok cek bersatu, Pak. Tolong menolong, Pak. Ya, tolong menolong perintah Allah. Tapi tolong menolong yang bagaimana? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dan itu ya. Itu. Di ayat yang lain diterangkan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur antara yang hak dengan yang batil. Menyembah Allah itu hak, menyembah selain Allah batil. Mulai nek ngaji kuwi perlu dionceki ngene, gak terima diwaca amin delapi ngene. Biasa lek amin terus delapi ngene. Baik. Surat Al-Kafirun. Ada dua golongan Ibu Bapak jelas sekali. Golongan Allah, golongan setan. Nah, jadi ini justru yang memberikan nama kelompok ini Allah. Ya, surat 58 ya, ayat 19. Iya, ini nanti sampai 22 itu ya. Itu. Diambil yang bawah saja. Di bawah itu ada kalimat Hizbus Syaiton. Mereka adalah golongan setan. Surat 58 ayat 19 kalimatnya agak bawah, Bu. Iya, sampai 22. Lawan katanya di ayat 22. Hizbullah. Golongan Allah. Ya, 58 19 ya. Supaya cepat diambil kalimat yang terakhir saja. Dengan cari mereka itu ialah golongan setan. Ya. Ayat 18 ayat 19 ya, dari awal boleh. Setan telah menguasai mereka. Ya. Silakan. 19. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadi mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Jadi orang yang melupakan Allah termasuk golongannya. Kita itu diperintah selalu zikrullah, mengingat Allah. Jangan pernah kita lepas mengingat Allah. Dalam suasana apa saja, enak ingat Allah, tidak enak ingat Allah. Dan manfaat ingat Allah itu ala zikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati tenang. Aqimit sholat lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat. Jadi wong sing gak sholat berarti gak mengingat, berarti golongannya sih. Lho ngono nek dadi kalimat iki kudu diterusno ngono. Saya itu kadang-kadang nek ngaji itu dikono karo Ustaz. Apa? Lho apa salah omonganku? Aja seru-seru ngono. Lah memang orang kafir itu menghendaki aja seru-seru. Tidak percaya sampean. 68 ayat 9. Iya, orang kafir menghendaki aja seru-seru panjene. Iya, 68 ojo kereng-kereng kok, Pak. Itu orang kafir panjene. Silakan. Ya. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, agar mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak. Nah, mereka siapa? Mereka siapa? Mereka orang kafir. Mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak. Jadi kita orang beriman, orang Islam itu gak oleh kereng. Ini Quran.
Surat 68 ayat 9. Al-Qalam, ya. Mereka menginginkan, dan kalau kita bersikap lunak, mereka bersikap lunak. Enak mah, gak usah ribut-ribut mah. Waya nyembah Tuhanku kabeh. Waya nyembah Tuhanmu kabeh. Ini loh, jadi jebakan orang kafir sudah diterangkan di Quran, Bu. Ini termasuk strategi supaya wong Islam gak kereng. Sehingga tidak ada kalimat lakum dinukum waliyadin, tidak ada. Bagiku agamaku, bagimu kerengku. Nah, yang diinginkan apa? Bagimu ya agamaku, bagiku ya agamamu. Lah ya apa lah? Rusak. Baik. Bapak saya hormati. Terakhir tentang orang kafir ayat surat 4 ayat 76. Selamanya orang kafir tidak akan bertemu. 4:76. Iya, An-Nisa 76. Alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah. Ayat 76, ya. Orang-orang yang beriman, mereka berperang ke jalan Allah. Stop. Orang yang beriman berperang, apa maksudnya? Orang beriman itu betul-betul berusaha menegakkan agama Allah. Paham ya? Lanjut. Dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tauhid. Orang-orang kafir berperang di jalan tauhid. Apa maksudnya berperang di jalan tauhid? Jalan setan. Dia berusaha merobohkan agama. Tidak bakal ketemu, Bu. Satu bangun, satu merusak. Makanya saya katakan tadi seperti surat Al-Baqarah 120 itu walan tardo ankal yahudu walan nasoro. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan senang pada kamu. Ya. Sampai kamu mengikuti. Nah, cukup sudah ayat pengantar tentang siapa orang kafir. Ya. Cukup banyak sudah. Jadi ibu, bapak, kalau ngomong tentang orang kafir, ayatnya harus jelas. Ya. Zaman saiki ngomong gak jelas, medaeng. Makanya saya tadi kan ngomong, ada salah seorang menteri yang sakit, aku gak wani ndongakno. Baik, strategi. Kita harus tahu strategi, supaya kita tidak kecolongan. Ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, gimana sih strateginya orang kafir itu dalam rangka mengalahkan Islam, menghancurkan Islam? Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang lunak, ada yang tidak lunak, ada yang ketok iku api, tapi sungguhnya sama strategi mereka. Buat anak muda dikasih strategi yang menyenangkan. Apa? Pergaulan bebas. Arek enom cegal nesu to nggih. Mama iku kolot sembarang gak oleh, ngono ya. Mudah-mudahan anak cucu kita ndak ada yang gitu. Generasi muda sangat dianjurkan untuk pergaulan bebas. Akhirnya LKMD. Nopo LKMD? Lamaran keri meteng dhisik. Baru kenal ya? Gara-gara pergaulan bebas, laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bebas. Dia anak wedok disusul arek lanang, budal bareng. Ibu bapak malah bangga. Wih, anakku. Disinilah kita. Padahal sapa arek iki? Pergaulan bebas. 14 Februari ada acara apa? Valentine.
hari kasih yang satu ngasih, yang satu ulaika kal an'am, persis kewan. Budale rapi, make up mulai tengcelemot nih. Nih ibu bapak gak kenal, nih ibu bapak kenal ngono ya temennya. Ini untuk remaja. Sengaja remaja kita dirusak. Narkoba yang datangkan sekian ton itu bukan sekedar perdagangan, merusak generasi muda. Indonesia mayoritas Islam, maka generasi mudanya dirusak sehingga masa depan Islam di Indonesia hancur. Jadi tidak sekedar perdagangan narkoba itu. Penyelundupan narkoba sebanyak itu tidak sekedar perdagangan, tapi sekaligus merusak generasi muda. Nah, ada lagi pernikahan campuran. Ini konsep mereka. Menurut Quran jelas, surat 2 221. Ya, 221. Surat 2 ayatnya 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ya, monggo yang pegang mic silakan. Iya. Stop. Ini ayat untuk orang laki-laki yang beriman. Jangan kamu nikahi perempuan yang musyrik sebelum dia beriman. Ini ayat untuk orang laki-laki. Jadi ibu, bapak, ya, harus tahu kita dan taat. Tahu, taat. Lanjut. Hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hati. Stop. Hamba saya yang beriman, wanita yang kedudukan sosialnya sangat rendah, katakanlah ART. Napa ART ini? Asisten rumah tangga. Orang melihat kan, alah babuai kan ngono ya. Itu lebih baik dinikahi daripada menikahi jeragannya tapi musyrik. Jeragannya cantik, kaya, berkedudukan tapi musyrik. Haram. Begitu loh perbandingan diberikan oleh Allah itu. Jadi laki-laki yang beriman dilarang nikah dengan wanita yang musyrik sebelum dia beriman. Lanjut, sekarang untuk perempuan. Ya. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Stop. Jangan kamu nikahkan laki-laki yang musyrik ya, dengan wanita-wanita yang beriman sebelum laki-laki yang musyrik tadi beriman. Garisnya jelas. Jadi dalam Islam tidak ada nikah campuran, itu tidak ada. Nikah beda agama tidak ada. Perbandingannya sama dengan tadi, silakan kalimatnya. Terus Hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hati. sungguh hamba saya yang beriman, laki-laki yang barangkali ngapunten pekerjaannya PT Pluit Jaya. Napa Pak PT Pluit Jaya? Ya di jalannya bagian prit-prit. Satu. PT. Loh, bukan tukang parkir kan? Tukang parkir kan pekerjaan tetap. Pluit Jaya. Kadang-kadang di pertigaan rame-rame dari kan prit-prit. Nah, PT Pluit Jaya. Pluit. Ketika ngelamar ditanya, kerjanya di mana nak? Oh di PT Pluit Jaya Pak. Kantornya di mana? Itu loh di Jalan Dharma Wangsa.
Di jalan, plit gitu. Baik. Bu, lanjut. Mengapa Allah melarang beda agama, pernikahan beda agama? Ya. Stop. Mereka siapa? Orang musyrik itu mengajak ke neraka, Bu. Lanjut. Tinggal kita taat atau tidak taat. Jadi kalau ada orang Islam, laki-laki atau perempuan, nikah dengan orang musyrik, berarti dia siap masuk. Ini loh ya. Islam itu jelas. Ya, tentang pernikahan itu jelas. Ya, jadi Islam itu tidak ada yang tidak ada jelas. Ibu, bapak, laki-laki jodohnya laki-laki jodohnya perempuan. Perempuan jodohnya jelas ya. Nih hewan jantan jodohnya betina. Betina jodohnya. Jadi nih ana uang jantan dengan jantan berarti koyok LGBT. Duh, jantan dengan jantan. Bu, bapak, maaf. Mereka punya dasar loh, Bu. LGBT punya dasar, Quran itu dasarnya. Iya tak, Pak? Jadi mereka jantan dengan jantan itu dasar Quran itu. Tapi ngawur. Buka surat 30 ayat 21. Surat yang dibaca ketika akan pernikahan. Surat Rum. Wa min ayatihi. Iya, ayat 21. Ar-Rum. Ya, nanti saya terangkan. Ya apa ayat ini, ngono lho. Ya. Sudah ketemu? Yang pegang mic 30 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Nah, Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Berarti laki-laki sejenis. Bukan. Pengertian dari jenismu sendiri itu manusia jodohnya manusia. Tapi orang kafir mengartikan dari jenis sendiri itu laki-laki LGBT. Ulaika kal an'am balum adal. Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih hina. Saya belum menemukan jantan kawin dengan jantan itu. Jantan itu jodohnya betina, itu hewan. Nah, LGBT itu kan L. L itu kan lesbian, perempuan dengan perempuan. Gay, laki-laki, laki-laki. Bioseks, wis arep wis ketemu nih. Dan seterusnya. Sampai hari ini alhamdulillah Indonesia masih melarang ya. Mudah-mudahan seterusnya Indonesia melarang tentang LGBT. Nek wis mari kawin, laki-laki kawin sing di suamine, sing di istrine bingung. Utek gak digawe kok. Quran itu jelas, Jadi orang kafir begitu. Baik. Strategi. Ibu, Bapak yang saya hormati, ada strategi yang terang-terangan, Bu. Ya. Tidak sulit untuk dibayangkan, gampang untuk kita ketahui. Ya. 6:26. Nah, ini strategi orang kafir yang gampang kita pahami. Iya. 6:26. Mereka melarang. Ya, monggo Bu ini, ya. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.
mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri. Jadi ana wong arep ngaji takoni, "Mau kemana, Bu?" "Ngaji." "Ndak usah ngaji, Bu. Aku ya gak ngaji." "Terus kemana?" "Mall." Hati-hati, Bu. Hati-hati. Ini ayat. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Ngrungokno tok gak oleh apa maneh maca, apa maneh memahami, mengamalkan. Dan mereka sendiri menjauhkan diri. Orang lain tidak boleh, dia sendiri juga menjauhkan diri. Satu lagi 4126. Ya. Ini gandengannya soalnya. Wa qala alladzina kafaru. 4126. Iya. Loh, 4126 Ibu. Mereka berkata, surat 41, surat Fusilat. Ya. Jangan kamu mendengar Al-Quran ini dan buatlah keributan padanya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Dan berkatalah orang kafir. Siapa yang berkata? Orang kafir. Jadi Allah memberitahu pada kita, ngene lho wong kafir iku. Apa kata orang kafir? La tasma'u lihat Al-Quran. Jangan kamu dengarkan Al-Quran itu. Jadi ana wong gak gelem ngrungokno Quran, berarti nurut komandone wong. Nurut Allah, Ibu. Ketika dibacakan Al-Quran, sampean harus bagaimana? Ayo. Wa idza quri Al-Quran. Nah, itu perintah Allah. Apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka diam. Dengarkan baik-baik. Ta'lakum turhamun, agar kamu dapat rahmat. Itu nurut Allah, nurut wong kafir. Jangan kamu dengarkan Al-Quran. Ngono iku wong kafir. Tinggal orangnya. Nurut Gusti Allah selamat. Nek nurut setan ya gak selamat. Loh, kita itu ayo. Satu. Itu tadi baru poin 1. La tasma'u lihat Al-Quran. Jangan kamu dengarkan Al-Quran itu. Yang kedua, wal ghaufihi. Buat kegaduhan. Atau mungkin ada diterjemahkan buat hiruk pikuk. Buat kegaduhan, buat keributan. Maksudnya gimana? Kene ngaji, kono nanggap reok. Kene ngaji, kono nanggap tanda bedes. Tapi tidak itu, mereka tidak akan gitu. Artinya buat kegaduhan, buat acara tandingan yang lebih menarik. Misalkan Ahad jam 6 pagi, payah ngaji. Mari ngaji kayak sarapan, seneng lagi. Yang sana bukan sarapan toh. Jalan sehat bersama keluarga dan seluruhnya nanti akan dapat hadiah, tidak pakai diundi. Model hadiahnya mulai dari montor-montoran sampai montor temenanan. Montor-montoran. Kapal-kapalan. Maka akhirnya sak keluarga datang semua. Saya tuh nyebrang sampai angel, Bu, karena saking banyaknya peserta yang ikut jalan. Nyebrang itu angel. Tapi nek diundang ngaji, alhamdulillah banyak. Maaf Ibu, maaf nggih, jangan marah nggih. Sini ini ada kekurangan Bu, satu Bu. Maaf nggih, Bu Nurul. Belum bisa tet. Rencana ngaji jam berapa sini? 09. Saya belum pernah di sini ngaji jam 9 mulai. Dan ini perlu saya sampaikan. Ya, saya di Al-Maghfirah itu 8.30 tet mulai. Jam 10 tet selesai. Saya di Kertajaya Indah Timur jam 9 tet mulai. Setengah 11 tet pulang dan seterusnya. Tet itu perlu loh ya.
Setet itu perlu. Ngapunten ya, ngapunten ya. Loh, sekali-sekali kan gitu ya. Kita ini punya surat kok. Wal asr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ila kecuali alladzina amanu, orang yang beriman. Terus tawasabil haq, saling mengingatkan. Nah, memang orang Jawa, Madura ndak? Orang Jawa punya falsafah, Pak. Alon-alon pokoknya wong Jawa Madura mboten. Tapi menurut Quran gak peduli Jawa, gak peduli Madura. Wasari'u, bersegeralah. Jadi semboyan biar lambat asal selamat, gak bener. Sing bener wasari'u, bersegeralah. Sabiku 5721, berlomba-lombalah. Jadi kita umat Islam itu duwe. Tapi mudah-mudahan dengan begini Senin, entah waktunya siapa itu, mudah-mudahan ya, bismillah. Kita itu kalau punya niat, Bu, insya Allah, Bu, yang penting itu ada niat. Bismillah, saya mulai Senin besok dan Kamis dan seterusnya, bismillah. Mudah-mudahan jam 9 bisa dimulai. Ibu, dalilnya ada loh itu, Bu. 2969. Oh, ini resepnya. 2969. Surat Al-Ankabut ayat yang terakhir. Iya, 2969. Barang siapa? Betul, iya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keadaan kami, keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Nah, atau diistilahkan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Ini, ayo. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah. Nah, jadi kita berusaha bisa ngaji tepat waktu, Allah memberikan jalan kemampuan nanti itu. Nah, baik, kembali lagi. Strategi orang kafir. Kalau tadi ada ayat yang dipelesetkan, laki-laki dan perempuan, mereka mengartikan dari jenis itu sendiri. Memang orang kafir itu ingin mengkaburkan Islam dengan lisannya. 932. Merusak, mengalahkan Islam, mematikan Islam dengan mulut. 932. Ya. Yuriduna ayatfi'u nurallahi bi'afaihim. Ya, yang pegang mic 932. Surat At-Taubah ayat 32. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Stop. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau dengan mereka. Kalau ini sebuah lilin menyala, dipadamkan dengan mulut, ya apa caranya? Ngilang ngantuk. Pada kone ngantuk ya. Lilin menyala, ditiup, mati. Tapi yang dipadamkan bukan lilin loh, Bu. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Masuk agama ditiup? Enggak. Lalu bagaimana? Dipelintir artinya. Allah telah menyiapkan jodoh dari jenismu sendiri. Diartikan laki-laki, jodohnya laki, itu loh. Ya. Jadi Islam dipelintir karu-karuan menurut mereka. Jadi jangan heran kalau ada orang tidak Islam mengartikan Al-Quran sakarpe. Itu memang ayatnya begitu. Yuriduna ayatfi'u nurallahi bi'afahim. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama dengan mulut mereka. Ya. Lanjut. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahaya Allah, yaitu orang-orang kafir itu tidak mengetahui. Jadi Ibu,
Walaupun orang-orang kafir itu punya siasat, punya strategi yang yo opo canggih Allah tidak akan ridho. Allah tidak akan ridho. Malahan strategi lain. Orang kafir itu kerjasama loh Bu. Jadi mereka itu tidak jalan sendiri-sendiri Bu. 873. Strategi orang kafir dalam rangka menghancurkan Islam. 873. Walladzina kafaru ba'duhum. Ya, 873. Ya, ketemu? Surat Al-Anfal ayat 73. Ya. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Terus? Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan di Islam. Ayat itu Ibu Bapak, saya bagi menjadi 2 kalimat. Perhatikan betul. Ayat itu saya bagi 2 kalimat. Kalimat yang pertama, Allah memberitahu orang kafir itu bersatu. Untuk apa orang kafir bersatu? Untuk mengalahkan kamu. Kalimat kedua, jika kamu tidak melakukan seperti itu, artinya apa? Jika kamu umat Islam tidak membina ukhuwah Islamiyah, pasti akan terjadi kekacauan dan kerusakan. Jadi ayat itu ada dua sasaran. Satu, yang depan itu Allah memberitahu orang kafir bersatu dalam rangka menghancurkan Islam. Kalimat berikutnya, hei wong Islam, kamu bersatu sesama Islam. Tapi kalimat ini diabaikan oleh orang Islam. Wong Islam saya suka tukaran. Padahal kalimat yang lain jelas. Wa tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kamu pada agama Allah Islam. Wala tafarraqu. Jangan bercerai. Kalimatnya wis jelas. Kalau kamu bercerai-berai, kalau kamu tidak bersatu, hai umat Islam, pasti akan terjadi kekacauan. Wis jelas ayatnya. Wong Islam gak bersatu, wong kafir bersatu, hancur kamu. Kurang apa sih Quran ini? Cuma wong Quran itu ya ngajine cepet. Amin wis. Mbu artine gak ero. Ini kelemahan kita. Ya, di tempat saya itu ada musola, ada masjid. Nek kemis kliwon, mulai mari subuh ngaji, sampai sebelum maghrib harus sudah khatam. Napa Pak kok kemis kliwon? Mergo mari kemis kliwon semua. Apa nek cuma legi akeh gulone. Saya tidak tahu di sini ada gitu enggak, saya tidak tahu. Tempat saya ada. Tempat saya ada dekat dengan tempat saya. Jadi mari subuh nak ngaji, istri saya beritahu kemis kliwon itu. Iya tak Pak? Iya menit cuma lagi. Jadi mau engkau diselingi. Dikirimkan buat almarhum sapa Al-Fatihah. Buka mana? Dikirimkan buat almarhum Al-Fatihah. Total Al-Fatihah ya. Mbok kene ana apa enggak? Aja melu-melu. Di sini lah Bu. Jadi Islam ini luar biasa. Itu salah satu strategi orang kafir. Orang kafir itu bersatu, tidak berjalan sendiri. Terakhir, kalau tadi 873, sekarang 836. Nah, gandengan ini 836. Innalladzina kafaru yunfikuna amwaluhum. 8 ya, silakan Ibu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka dari pemuliaan. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri. Stop sampai di situ. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan sebagian hartanya.
8:36. Jadi orang kafir itu infak nggih? Betul. Istilah saya wong kafir wani bondo, Bu. Wong kafir infak. Harusnya orang iman ya infak. Lah nek wong kafir infak, wong iman gak infak, ya napa? Nemen. Wong iman infak, wong kafir infak, wong iman infak, padha to? Bedane ndek ndi? Bedane ndek ndi? Tujuannya orang beriman infak itu untuk mencari ridho. Wong kafir infak dia sudu ansabilillah, menghalangi manusia dari jalan. Beda dulu. Jadi wong kafir wani bondo. Untuk memenangkannya sudah berapa triliun yang sudah disiapkan, Bu? Ngikutin ndak sampean? Mosok gak ero. Dan seterusnya. Jadi mereka wani bondo. Nah, tapi beda. Bu, Bapak terakhir. Apapun Islam menegaskan pada kita istiqomah untuk memilih kebenaran. Artinya kebenaran itu yang sesuai dengan Al-Quran. Termasuk milih pemimpin. Pilih pemimpin yang benar menurut Al-Quran. Kalah ya Pak, gak masalah. Loh kok gak masalah Pak? Tanggung jawab di akhirat besok enteng. Kalah, tapi saya karena memilih yang benar. Di akhirat enteng. Memilih yang batil, menang. Senengnya cuma sediluk di dunia tok. Nang kono meneh. Ini barangkali jarang diterangkan ya. Istiqomah pilih yang benar. Istiqomah pilih yang benar. Walaupun kalah di dunia, ketika perhitungan kalah, tidak masalah. Yang penting saya sudah bertindak sesuai dengan Al-Quran. Saya sudah berbuat sesuai dengan aturan Al-Quran. Di sana besok enteng. Tapi mereka yang menang dengan cara yang tidak benar. Saya dulu ingat saya pernah memberikan fotokopi dari Jawa Pos palsu, sak pirang-pirang ngono. Malah waktu itu saya tulis yang belum ditulis di sini iman palsu. Itu banyak. Kira-kira masih ingat Ibu Bapak? Nek gak ingat kapan-kapan tak satu lembar dari Jawa Pos. Jadi saya bukan ngarang sendiri dari Jawa Pos. Sampai dikasih judul NKRI. Negara Kepalsuan Republik Indonesia. Surat nikah palsu, SHM palsu, ijazah palsu. Apa maneh palsu. Sok pirang-pirang Bu. Satu halaman penuh. Itu saya simpen. Saya itu kalau nyimpen Bu, wah awet Bu. Loh betul. Arsip saya itu termasuk pertama kali saya menjadi guru di SD Lamongan. Saya kelas 1 SMA. SK saya masih ada, Bu. Saya kelas 1 SMA. Iya, kalau pagi saya celana panjang ngajar SD negeri. Pulang, makan, sholat duhur, ganti celana pendek, kaos kaki panjang. Murid SMA kelas 1. Itu saya simpen, saya taruh map. Pengalaman kerja. Jadi besok anak cucu buyut saya kalau buka map itu, jadi tidak jadi totok. Saya gitu. Apalagi namanya kristologi, Bu. Ijazah saya dari Solo ada, Bu. Saya punya ijazah Alkitab dari Solo. Saya punya ijazah Alkitab dari Kanada. Tertulis, ndak rono toh. Rono kesasar. Dereng Kanada yang pinggir ndi. Tapi saya sempat ikut dan saya punya ijazah. Jika saya kalau ngomong kristologi, ndak ngawur, Bu. Saya memang insya Allah paham. Baik, Ibu. Jadi itulah strategi orang kafir. Tujuannya cuma satu, ya apa caranya untuk mengalahkan Islam. Dan di sana ndak ada namanya halal haram. Semuanya halal. Yang penting tujuannya tercapai. Beda dengan Islam.
Islam itu jelas. Mangan sak mangane halalan, wis halalan thayyibah dibatasi maneh. Wala tusrifu. Jangan enak kok dadi wong Islam itu. Asal gelem ngaji. Wong Islam itu kok ngaji. Makanya Quran itu diapakno sing Quran iki? Pelajari, pahami, amalkan, dakwakan, itu Quran. Jadi Quran itu pelajari. Aja ditumpuk tok. Pelajari. Belajar belum tentu paham, maka yang kedua pahami. Setelah dipahami, amalkan. Apalagi didakwahkan. Dan dakwah itu perintah loh. Tema saya besok di Masjid Unair insya Allah. Saya besok waktunya khutbah di Masjid Unair. Temanya tingkatkan semangat dakwah walaupun bersiku. Burine itu walaupun bersiku. Dakwah itu kan bersiku. Rasulullah mengatakan itu jihad yang besar itu, kata Rasulullah, menyampaikan sesuatu yang hak di muka penguasa yang zalim. Hamzah dengan bersama teman-temannya menghadap kepada raja yang zalim, mengingatkan, menegur, dibunuh Hamzah. Kata Rasulullah, jihad yang besar. Jadi kalau kita mengingatkan kebenaran, terus didar mati, syahid. Jagani kalau penjenengan punya keluarga, ya, kemudian menegakkan kebenaran terus kena dor mati, ojo ditangisi. Yo nangis Pak, kepaten, nangis. Mereka kehilangan keluarga, tapi senyum. Karena yang mati itu tidak mati. Langsung hidup di sisi Allah. Abot ngeten iki. Tapi insyaallah baik. Itulah strategi orang kafir untuk mengalahkan Islam. Ayo kita bersungguh-sungguh dengan tahu strategi seperti itu, lakukan perlawanan sehingga kita tetap menang atas izin Allah, atas ridho Allah. Sekian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.